Saya ini korban, tapi entah kenapa ada apa dengan semua ini. Kenapa malah polisi menjadikan saya tersangka dan menjadikan simpanan itu korban? Kenapa saya yang sebagai korban mau dipenjarakan? Dan kenapa suami saya yang sudah putusan sampai sekarang malah belum masuk ke penjara? Saya nggak tahu gimana nasib anak-anak saya ini yang udah jelas ditelantarkan oleh Agam, suami saya, dan ayah kandungnya, kalau sampai saya dikriminalisasi. Tapi saya juga percaya Allah juga nggak akan pernah tidur dan selalu bersama saya dan anak-anak saya. Saya juga mohon kepada Bapak Kapolri dengan rasa hormat, apa harus seorang istri, seorang persit, seorang ibu gitu yang sedang memperjuangkan hal seperti itu gitu. Jadi saat itu dia nangis, dia manggil-manggil saya gitu, tapi tetap aja itu polisi-polisi itu membawa saya dengan tidak mempertimbangkan gitu kalau di situ ada anak perempuan saya. Kemudian saya dibawa ke rumah saya, tapi saya nggak boleh keluar dari mobil. Saat itu kakak saya pun mau nyamperin, saya pun tidak diizinkan itu. Tapi dan alhamdulillahnya kakak saya berhasil menghubungi salah satu tim kuasa hukum saya, dan akhirnya kuasa hukum saya bergerak ke rumah saya gitu. Dan sempat juga alot-alotan sama keluarga saya karena keluarga saya minta polisi ini untuk tunggu kuasa hukum anak saya gitu. Orang tua saya begitu, sampai ya sempat gontok-gontokan juga sama polisi gitu karena saya ini baru ditetapkan jadi tersangka paginya, jam 1:30 langsung diambil begitu. Jadi betul bahwa saudari AP ini membuat laporan pengaduan atas suaminya yang merupakan anggota dari Kesatuan Kesehatan Kodam 9 Udayana atas tuduhan perselingkuhan ke Kodam 9 Udayana. Betul itu dilakukan, sehingga oleh pihak Kodam sedang dilakukan langkah-langkah proses hukumnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak dan rekan bahwa kita melakukan penangkapan secara paksa itu tidak benar. Bahwa pada saat kita melakukan upaya penangkapan didasarkan yaitu dari 184 dan juga 21 bahwa tersangka di dalam pasalnya tersebut yaitu takut akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan yang lain-lain. Oleh sebab itu kita waktu itu melakukan upaya penangkapan, tetapi tidak jadi. Kenapa? Kita melihat lagi, menimbang pada saat itu tersangka membawa anaknya. Setelah itu dikirimkan surat panggilan untuk hadir di Polsek Denpasar pada tanggal 8 April 2024. Setelah itu dilakukan gelar perkara untuk dilakukan penahanan, dan itu pun dialihkan lagi di rumah aman UPTD Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. Emang namanya manusia, terus emosi, ya begitulah. Jadi diumbar-umbar ke sosial media supaya dia mendapat pembelaan juga lah dari orang lain kayak gitu. Tapi dia malah kena imbasnya, malah dilaporin sama suaminya sendiri. Dan tapi ya itu, saya alhamdulillah berhasil dilepaskan oleh tim kuasa hukum saya, karena tim kuasa hukum saya juga sedikit agak marah dan mempertanyakan gitu, kenapa harus seperti ini gitu. Klien kita ini kan melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya dari Mrs. B ini. Lalu Mrs. B ini melaporkan IT-nya terhadap akun ABS dan ibu klien kita Ibu Dira tersebut, dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan ya, yang pertama, langkah hukum pertama, kami sudah melakukan segala upaya minta perlindungan ke semua lembaga, termasuk lembaga-lembaga perlindungan perempuan, LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, semua termasuk Kodam 9 Udayana, termasuk juga Kapolda Bali, Kapolresta, dan juga lembaga-lembaga yang lainnya. Dan ini kan status klien kita, Bu Dira kan sudah tersangka
artinya harus ada upaya hukum untuk menggugurkan status tersangkanya. Itu salah satunya adalah lewat upaya hukum pra peradilan. Jadi kekerasan itu secara psikis ya, dan penelantaran itu saat ini kan dalam undang-undang KDRT kan dia sudah difonis 8 bulan. Ya, jadi klien kita awalnya memang satu ditangkap, lalu waktu datang ke Polrestabes pendampingan di tanggal 8 tersebut April itu memang dalam menyatakan di penangkapan 24 jam dan akhirnya ditahan di rumah tahanan UPD Denpasar. Tetapi saat ini klien kita sudah ditangguhkan penahanannya dan sekarang sudah bergabung lagi dengan anak-anaknya di Jakarta dan keluarga. Kami sudah datang lagi ke Komnas Perempuan dan juga LPSK, tapi yang dia merekomendasikan untuk LPSK dan akan mengawal kasus ini. Serta juga kami suratkan ke beberapa lembaga termasuk Kompolnas dan Komnas HAM dan juga lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Iya, aku tahu tentang berita itu. Aku gak nyangka banget sih kenapa ada suami yang tega ngelakuin istrinya seperti itu gitu. Yang dimana dia juga punya bayi kan ya. Terus dia sampai bela-belain dia harus nyusuin bayinya di penjara gitu. Aku bener gak habis pikir sih. Kasian banget ya, karena istrinya ini lagi menyusui anaknya ya, anaknya masih bayi. Ya, kesel banget. Gregetan banget. Halo, selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dira. Saya istri sah dari seorang oknum perwira TNI bernama Letu CKM Dr. Gigi Malikan Roagam yang saat ini masih aktif berdinas di Kesdam 9 Udayana. Saya juga seorang ibu dari 2 orang anak. Yang pertama anak saya berumur 5 tahun, seorang perempuan, dan satu lagi yang kedua seorang laki-laki berumur 1,5 tahun, dan sampai saat ini saya masih full menyusui ASI. Saya juga mau sedikit bercerita untuk meminta bantuan teman-teman semua untuk mencari proses dalam mencari keadilan ini untuk saya dan anak-anak saya. Jadi sejak saya menikah, perlakuan suami saya itu ke saya tuh berubah. Padahal kami pacaran cukup lama, kurang lebih 4 tahun. Makin parah dan semakin kacau. Saya semakin banyak nemuin bukti-bukti perselingkuhan, perzinahan, dan asusila suami saya. Dan akhirnya saya sebagai seorang istri cukup lelah dan cukup depresi dengan keadaan ini. Dan akhirnya saya berusaha melaporkan suami saya ke Denpom Udayana. Tapi karena itu, karena saat itu dia itu nggak jerah setelah ditindak disiplin oleh kesatuannya, ya mau nggak mau terpaksa saya laporkan ke Denpom Kupang dengan harapan saya mungkin suami saya bisa berubah atau dapat dididik dengan baik gitu. Nah, namun tetap aja ya lagi-lagi saya akuin dengan kebodohan saya gitu. Saya memaafkan dia karena saya khawatir kepada masa depan anak-anak saya gitu. Gimana kalau anak saya ini harus hidup tanpa seorang sosok ayah gitu. Dan sampai akhirnya saya lagi dan lagi di Denpasar ngegepin dia berselingkuh. Dan saat ini dia berselingkuh dengan perempuan, sebut saja BA, salah satu dari anak pejabat polisi aktif. Dan saya sendiri sudah bertemu dengan BA ini secara langsung. Saat ketemu pun saya tidak mengintimidasi dia, saya bicarain semua baik-baik, saya anggap dia sesama perempuan pasti memahami keadaan. Dan di situ BA pun, namun tetap aja mungkin dia juga lagi di tahap bucin sama suami saya juga nggak ngerti apa yang membuat dia seperti ini. Saya juga sudah ketemu bertiga juga dengan suami saya dan BA, dan pastinya saya rekam semua pembicaraan itu. Di situ Agam pun mengakui menyukai BA dan tidak ada sanggahan dan penolakan dari BA. Di situ juga Agam bersedia membawa BA ke hadapan Kakesdam Udayana dan mengatakan bersedia menikahi BA kalau sudah dengan cerai dengan saya. Dan Agam pun bersedia mengatakan di hadapan komandan kalau dia ingin bercerai dari saya. Dia omongin semua ini di hadapan BA dan lagi-lagi tidak ada sanggahan dari BA. Satu hal yang saya sangat ingat saat itu ketika saya berdua dengan BA, dia sempat bilang, tapi aku salut ya sama Agam berani ngakuin gitu ke kamu. Maksudnya mengakui kalau berani menikahin dan menyukai BA ini. Mungkin dia juga bangga sudah berhasil menjadi seorang pelakor dan merendahkan saya sebagai istri sah. Mencermati pemberitaan media kasus yang dialami oleh saudari AP, Komnas Perempuan berpendapat bahwa tindakan Polda Bali yang menetapkan saudari AP sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap saudari AP sepertinya kurang tepat.
Dalam pengamatan Komnas Perempuan bahwa saudari AP merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga berpotensi menjadi korban kriminalisasi dengan dalil atau sangkaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Kami berharap bahwa Polda Bali bisa lebih arif dan bijaksana untuk melakukan penanganan kasus yang dialami oleh saudari AP. Status penangguhan penahanan menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan oleh kepolisian, termasuk menggunakan pendekatan restoratif justice di dalam penyelesaian kasus yang dialami oleh saudari AP. Komnas Perempuan berharap agar saudari AP dapat mengakses lembaga layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil ataupun oleh pemerintah di mana saudari AP berdomisili. Pendampingan ini sangat perlu dan baik untuk AP agar kemudian AP mendapatkan pendampingan termasuk juga pemulihan. Laporan kepada Komnas Perempuan juga kami harapkan agar kemudian melalui laporan ini Komnas Perempuan dapat melakukan penyikapan, termasuk diantaranya adalah melakukan pemantauan penanganan kasus AP ini agar kemudian sebagai seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum, AP mendapatkan hak-haknya, termasuk juga anak yang saat ini sedang didampingi oleh saudari AP. Kepada penegak hukum, Komnas Perempuan berharap agar melakukan pendekatan-pendekatan yang berpihak terhadap korban, tidak melakukan kriminalisasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi mengedepankan pendekatan restoratif justice agar kemudian penyelesaian kasus ini dapat berpihak terhadap perempuan korban kekerasan. Untuk ibunya saya turut prihatin, ibu banyak-banyak sabar, semoga ibu diangkat derajatnya.